Tiga dosa pengacara Lukas NMB hingga jadi tersangka. Halangi penyidikan, suruh saksi bohong. Stefanus Roy Rening, pengacara Gubernur Papua nonaktif, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka. Roy jadi tersangka setelah diduga berperan menghalangi proses penyidikan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Lukas NMB. Kekinian, Roy telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan, mulai dari 9 Mei hingga 28 Mei 2023 untuk keperluan penyidikan. Setidaknya ada 3 perbuatan yang membuat Roy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Simak penjelasan berikut ini. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers pada Selasa 9 Mei 2023 kemarin mengungkap beberapa alasan yang membuat Roy jadi tersangka karena merintangi proses penyidikan alias obstruction of justice. Pertama, pihak KPK menduga Roy menyusun skenario berupa saran untuk mempengaruhi beberapa pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik. Hal itu dilakukan Roy diduga agar para saksi tidak memenuhi panggilan KPK. Padahal, berdasarkan hukum acara pidana, kehadiran saksi adalah kewajiban hukum. Perbuatan kedua Roy yang merintangi penyidikan adalah dia diduga memerintahkan salah satu saksi agar membuat pernyataan berisi cerita tidak benar terkait kronologi peristiwa dalam perkara yang sedang disidik KPK. Cerita itu diduga dibuat untuk mengiring opini publik supaya tidak percaya dengan KPK. Terakhir, Roy diduga menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya agar jangan menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Tindakan Roy itu membuat saksi-saksi di kasus Lukas mangkir ketika dipanggil oleh penyidik. Pihak KPK mengungkap awalnya Roy mengenal Lukas NMB sekitar tahun 2006. Ketika itu, Lukas maju dalam Pilkada Papua. Saat Lukas ditetapkan sebagai tersangka kasus suap gratifikasi perizinan pengadaan barang dan jasa sebesar 1 miliar rupiah. Dia menunjuk tim kuasa hukum yang kemudian diketahui oleh Stefanus Roy Rening. Atas perbuatannya Roy disangkakan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pelaku perintangan proses hukum. Dalam kasus ini, Roy terancam maksimal hukuman 12 tahun penjara.